Anime Attack on Titan ini gila sih, bagus banget. Dari animasinya, actionnya, apalagi ceritanya. Seru parah, penuh konspirasi dan juga plot twist. Tapi kalian tahu gak sih, ternyata ribuan tahun yang lalu ada loh cerita yang mirip sama cerita Attack on Titan. Yaitu cerita dari sebuah mitologi terkenal yang berasal dari Eropa atau tepatnya di Jerman kuno yang bernama mitologi Nordik. Halo semuanya, selamat datang di Alkisah, di mana Hajime Sensei, autor dari Attack on Titan ini memang banyak terinspirasi dari mitologi Nordik saat membuat Attack on Titan. Makanya ada banyak kemiripan antara mitologi Nordik dan juga AOT. Tapi sebelum kita bahas kemiripannya, gue bakal bahas secara singkat dulu nih anime Attack on Titan. Jadi, anime ini menceritakan tentang umat manusia yang tersisa di dunia ini, yang tinggal di dalam sebuah tembok yang amat tinggi, yang melindungi mereka dari ancaman Titan, raksasa yang memakan manusia. Tapi suatu hari, muncul satu kolosal Titan yang sangat besar yang bahkan melebihi tinggi tembok. Nah, gara-gara kemunculan kolosal Titan ini, pertahanan umat manusia ini jebol, sehingga membuat Titan-Titan bisa masuk ke dalam tembok. Di situ para korban pun berjatuhan, banyak orang yang mati, entah karena dimakan ataupun keinjek Titan. Bahkan Eren, sang MC kita ini harus melihat ibunya tewas terbunuh oleh Titan. Karena itu Eren pun jadi dendam. Dia bersama para sahabatnya Mikasa dan juga Armin kemudian bergabung dengan pasukan pengintai. Eren bertekad untuk melindungi manusia dengan melenyapkan para Titan. Setelah melalui berbagai pertempuran yang sulit dengan begitu banyak pengorbanan, Eren dan rekan-rekannya kemudian mengetahui fakta bahwa ternyata manusia bisa berubah menjadi Titan. Mereka juga mengetahui kalau ada orang-orang yang berasal dari luar yang menyusup ke dalam tembok sejak lama. Nah, setelah melawan para penyusup ini, Eren akhirnya tahu tentang sejarah asal-usul Titan dan juga sejarah dari bangsa mereka, yaitu bangsa Eldia. Bahwa ternyata orang-orang yang berada di dalam tembok bukanlah satu-satunya bangsa manusia yang tersisa di bumi, melainkan mereka adalah bangsa yang disebut sebagai iblis oleh bangsa lain di masa lalu, karena memiliki kekuatan untuk berubah menjadi Titan. Nah, bangsa Eldia ini pernah dikalahkan oleh bangsa Marley yang berhasil mencuri beberapa kekuatan Titan dari mereka. Kemudian bangsa Eldia ini mengasingkan diri ke sebuah pulau yang bernama Pulau Paradise. Lalu, raja dari bangsa Eldia memerintahkan para kolosal Titan untuk berbaris melingkar dan mengeraskan diri mereka sehingga terbentuklah 3 lapis tembok yang digunakan sebagai pelindung. Setelah itu, Eren yang pada awalnya bertekad untuk melindungi manusia dari para Titan, kini berbalik ingin melenyapkan seluruh manusia kecuali mereka yang berada di dalam tembok dengan melakukan rumbling. Namun pada akhirnya Eren sengaja terbunuh oleh rekan-rekannya yang membuat mereka menjadi pahlawan. Kemiripan antara AOT dan mitologi Nordik. Pertama, Ymir Fris dan Ymir Nordik. Di cerita AOT, Ymir Fris adalah manusia pertama yang memiliki kekuatan Titan, sedangkan Ymir di mitologi Nordik adalah raksasa pertama yang menjadi nenek moyang dari bangsa raksasa yang bernama Jotun. 2. Pohon besar dan Yggdrasil. Di Attack on Titan The Final Chapter, disebut kalau kekuatan Titan berasal dari pohon raksasa yang akarnya menjulur kemana-mana. Ini mirip dengan Yggdrasil atau pohon dunia di mitologi Nordik yang menjadi sumber kehidupan dari 9 dunia yang ada di akarnya. 3. Pet dan takdir. Di Attack on Titan, dunia Pet adalah tempat semua ingatan dan kekuatan Titan terhubung. Ini mirip dengan Well of Earth yang berada di bawah pohon Yggdrasil, tempat para dewa Nordik bisa melihat masa depan. 4. Rumbling dan Ragnarok. Di Attack on Titan, kehancuran dunia yang awalnya ingin dicegah oleh Eren disebut dengan rumbling, meskipun pada akhirnya malah Eren yang rumbling. Sedangkan di mitologi Nordik, Dewa Odin berusaha mencegah kehancuran dunia yang disebut Ragnarok. Tapi Dewa Odin ini gagal karena Loki. Sebenarnya masih banyak sih kemiripan-kemiripan di anime Attack on Titan dengan mitologi Nordik, tapi segitu aja lah ya.